Topik bahasan kali ini adalah tentang trigonometri. Jadi untuk yang bagian ini kita langsung berbicara tentang soal ya. Jadi maksudnya kita nggak berbicara tentang bagaimana cara rumus-rumus yang sudah saya tampilkan ini ditemukan. Karena rumus-rumus ini pembuktian untuk masing-masing rumusnya ada di bagian yang lain. Jadi lihat di bagian pembuktian rumus trigonometri. Kita langsung pakai, dan di sini ada beberapa rumus karena dia itu jumlahnya cukup banyak. Ada bagian yang pertama yaitu adalah penjumlahan atau selisih sudut. Terus kemudian bagian kedua ada sudut rangkap yang dia itu rumusnya itu sebenarnya terkait dengan bagian yang lain. Jadi bagian ini nyambung dengan bagian yang lain, yaitu adalah setengah sudut rangkap. Ini sama ini itu saling nyambung. Sudut yang 3 kali itu sebenarnya ada hubungan antara ini dan itu. Ini adalah bagian pertama dari soal-soal tentang contoh latihan tentang trigonometri. Sementara untuk rumus yang satunya yaitu adalah tentang perkalian fungsi. Ada 4 rumus, terus kemudian penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri. Itu saya bahas contoh latihannya di bagian terpisah. Jadi untuk video yang sekarang ini hanya yang contoh soal untuk rumus-rumus yang ini. Ada ya, kalau kita jumlahkan semua ya cukup banyak ya. Di sini ada, kita bisa ngomong dia sebagai 6 rumus. Sementara yang di sini kita bisa ngomong dia sebagai 3 rumus. Ya, ini dianggap 1 ya, cos 2x-nya itu. Terus kemudian di sini ada 3 rumus. Terus kemudian yang ini dia ada 3 rumus. Berarti 6 tambah 9, berarti ada 15 rumus. Di sini kalau misalkan kita mau belajar tentang latihan untuk bagian pertama ini, sebaiknya sesegera mungkin rumus-rumus ini dihafalin. Karena kalau misalkan kita mau ngerjain, kadang-kadang beberapa soal itu kita harus langsung nyambung dengan rumus mana yang dipakai. Karena kalau misalkan kita diminta untuk open book pun atau open rumus untuk rumus-rumus yang ada di sini, biasanya nggak bisa ngerjain karena kita nggak tahu dia terkait sama bagian yang mana. Jadi sebaiknya mending dihafalin, jadi agar supaya pada saat ngerjain itu kita langsung nyambung. Oke, kita langsung mulai untuk bagian yang pertama. Ini masih gampang ya. Bagian yang pertama adalah kita diminta untuk tanpa menggunakan kalkulator kita mau mencari cos 75. Jadi kita bisa mencarinya untuk yang ini menggunakan sudut istimewa yang ada. Cos 75 itu kita bisa cari dari kosinus 45 tambah 30. Karena 45 itu adalah sudut istimewa, 30 juga sudut istimewa, dan kita bisa menggunakan rumus yang cos. Kita bisa lihat di sini kosinus ini kalau ditambah, kalau yang ini adalah dikurang. Jadi nyambung, langsung nyambung ya, enak kan ya. Nilainya adalah kosinus 45, kosinus 30. Kalau dia di sini itu plus, berarti ini hasilnya adalah minus. Asalnya dari mana ya? Kalau mau lihat pembuktian rumusnya ya lihat di rumus sebelumnya, di video sebelumnya tentang pembuktian rumus-rumus ini asalnya dari mana. Materi trigonometri yang sekarang ini itu juga nyambung dengan materi yang kelas 10. Jadi sebaiknya sudut-sudut istimewa itu juga tahu. Kosinus 45 nilainya adalah setengah akar 2. Kosinus 30 nilainya adalah setengah akar 3. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Sin 30 nilainya ada setengah. Nah, kita bisa ngerjain 1/4 akar 6 dikurangi sama 1/4 akar 2. Kalau mau difaktorin boleh 1/4 akar 6 minus akar 2. Jadi akan sangat membantu sekali kalau misalkan kita tahu nilai fungsi trigonometrinya berapa. Kalau kita punya sin 195 ya kita bisa mengerjakan dari banyak kemungkinan, tetapi karena ini itu bukan sudut yang terletak di kuadran 1, saya sarankan dia untuk diganti ke kuadran 1. Nah, ini kan terkait sama materi punya kelas 10, pendekatan sumbu X maupun pendekatan sumbu Y. Jadi di sini kita tinggal tulis sin 15, jangan lupa dikasih minus. Kenapa minus? Karena ini adalah sin kuadran 3. Jadi kita tinggal ganti sin 15-nya, kita ganti dengan sin 45 kurangi 30. Karena 45 kurangi 30 kan adalah 15. Nah, ini kita bisa ganti untuk bagian dalamnya. Sin 45 dikali sama kosinus 30. Kalau mau lihat, berarti dia di bagian yang ini. Sin A min B. Sin 45 kosinus 30 terus kemudian dikurangi, karena kalau untuk sin kalau dia minus berarti tandanya di sini tetap minus. Kalau cos kan kebalikan tadi. Sin 45 cos 30 dikurangi sama 4 cos 45 sin 30. Selang-seling ya.
Sin A cos B min cos A sin B. Sin 45 diganti angka setengah akar 2. Cos 30 diganti angka setengah akar 3 dikurangi sama cos 45 setengah akar 2. Sin 30 nilainya adalah setengah. Minusnya tetap ditaruh di luar, yang di dalam disederhanain, dikurangi sama 1/4 akar 2. Nah sekarang boleh dikaliin. Plusnya ya biarin aja, minusnya saya taruh di depan, terus kemudian plusnya di belakang. Oke. Contoh yang berikutnya, tunjukkan bahwa tangan 75 adalah sekian, gunakan rumus yang sesuai. Nah kita bisa lihat tangan kalau misalkan dia itu A tambah B, berarti kan ini kan hasilnya. Kita mau cari tahu sin 75 cos 75 dulu baru cari tangan boleh, atau kita langsung pakai tangan juga boleh. Nah sekarang saya mau pakai langsung tangan ya. Tangan 75 itu berasal dari sudut istimewa 45 ditambah sama 30. Nah sekarang kalau kita lihat rumus yang di depan, nilainya adalah tangan 45 ditambah sama tangan 30 dibagi dengan 1 minus tangan 45 tangan 30. Ya harus ingat lagi kan nilai daripada sudut istimewa. Tangan 30 saya nggak mau pakai sepertiga akar 3 karena nanti kan toh dia akan hilang juga di sini seperakar 3. Terus kemudian karena dia itu supaya nggak dalam bentuk pecahan, berarti saya kaliin dengan akar 3 atas dan bawah sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah karena bagian bawahnya itu dalam bentuk akar, itu kan di matematika nggak boleh, berarti kita harus kali dengan akar sekawan, akar 3 tambah 1, akar 3 tambah 1, sehingga yang bagian atas hasilnya adalah 3 tambah 1 ditambah 2 akar 3, yang bagian bawah kan tinggal bentuknya A plus B A min B. Ya berarti gampang. Dibagi 2 berarti hasilnya adalah 2 ditambah sama akar 3, berarti terbukti. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, agak lebih susah sedikit ya. Di sini diinfokan bahwa alfanya itu terletak di kuadran 1, kan dia ngomong 0 sampai setengah pi, ya gambar kuadran 1. Kuadran 1 itu kan kalau kita mau gambar segitiganya kan gambar yang sebenarnya kan kayak gini. Di sini nilainya adalah kosinus alfa. Jadi saya bisa gambar di sini alfa, ini siku-siku. Nilai cosnya adalah 3/5. 3/5. Nah, dengan menggunakan Pitagoras kan kita bisa tahu sisi depannya itu adalah 4. Nah, kemudian kita gambar untuk kosinus beta. Kosinus betanya itu terletak di kuadran 2 ya. Ya gambarlah kuadran 2 yang seharusnya. Kuadran 2 yang seharusnya kan kita gambarnya kan di sini. Terus kemudian sudut betanya itu adalah di sini sama sumbu X. Tahu dari mana? Lihat di materi trigonometri dasar punya kelas 10 ya, karena dia nyambung dengan materi kelas 10. Kosinus betanya adalah 4/5. 4/5. Sisi miring kan dia kan nggak pernah minus, berarti minusnya itu punya 4 sebenarnya. Kemudian kita nyari tahu bagian depannya nilainya adalah 3. Nah sekarang kita sudah punya sudut-sudutnya sin atau cos, sin, cos atau tangan alfa maupun beta yang kita butuhkan. Nah sekarang tinggal menjabarkan apa yang diminta. Sin alfa tambah beta, kita bisa tulis dia sebagai sin alfa kosinus beta ditambah sama kosinus alfa sin beta. Lihat rumus yang depannya. Kalau misalkan kita mau tahu sin alfa plus beta itu dia masuk ke bagian yang atas, yang ini. Kemudian dilanjut sin alfa tinggal diganti sin depan dibagi miring kosinus beta, samping dibagi sama miring ditambah sama kosinus alfa. Berarti kita lihat segitiga alfa ya. Yang sebelah kiri maksudnya kosinus, berarti 3/5. Terus kemudian sin beta berarti adalah 3/5. Sin kan depan per miring. Jadi tinggal ditulis minus 16 dibagi 25 ditambah sama 9 dibagi sama 25, tinggal dihitung. 9, 16 berarti minus 7 dibagi 25. Itu untuk jawaban yang A. Gampang. Terus kemudian yang B, kosinus alfa min beta, ya samalah, kita harus pakai rumus yang di depan tadi. Kalau kosinus berarti dia ada pola serupa, kosinus alfa, kosinus beta. Kalau dia min justru ini malah jadi plus sin alfa kali sin beta. Terus kemudian tinggal disubstitusi, kosinus alfa, kosinus samping dibagi miring, kosinus beta samping dibagi miring juga. Tapi lihat segitiga yang beta ya, sin alfa. Sin alfanya adalah 4 dibagi 5, sin betanya adalah 3 dibagi 5. Terus kemudian tinggal diganti. Yang sebelah kiri minus 12 dibagi 25, yang sebelah kanan adalah 12 dibagi 25 juga, ya nilainya enak 0.
Yang C, kita mau nyari tahu tangan alfa min beta, diganti tangan alfa min beta, berarti kan kita punya tangan alfa minus tangan beta. Kalau minus, kalau dia soalnya adalah minus, berarti atasnya minus, bawahnya plus. Gampang ngafalinya. Tangan alfa, ini beta ya, tangan alfa, tangan beta. Tangan alfa, tangan depan dibagi samping, itu untuk alfa. Tangan beta sama, depan dibagi samping juga, sampingnya itu ada minusnya, berarti saya ganti jadi positif. 1 plus tangan alfa, tangan alfanya 4/3, tangan betanya ada minusnya, minus harusnya 3 dibagi min 4. Terus kemudian tinggal hitung, yang atas sama nyebut, berarti pernya per 12, berarti yang sebelah kiri kali 3, yang sebelah kanan dikali, yang sebelah kiri dikali sama 4, berarti 4 kali 4, 16. Yang sebelah kanan dikali sama 3, berarti 9. 16 ditambah sama 9, 25 dibagi 12. Terus kemudian penyebutnya 1 dikurangi, itu bisa dicoret semua ya. Ini sama ini bisa dicoret, ini sama ini bisa dicoret, ya kan ya. Berarti hasilnya 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Bilangan dibagi 0 kalau di matematika itu adalah tak terdefinisi. Terdefinisi. Beda dengan limit ya. Kemudian contoh berikutnya, kosinus beta dia terletak di kuadran 2. Ya sudah, digambar ya, digambar di tempat yang benar, jangan ngawur. Kecuali kalau misalkan ya sebenarnya gambar yang benar aja lah, karena itu aman kan ya. Di kuadran 3 kita harus gambar di sini. Dia ngomong beta. Ini beta, ini siku-siku, jangan lupa dikasih tandanya. Kosinus itu nilainya berapa ya? Minus 1/3, 1/3. Bagian sisi miring kan nggak pernah minus, berarti minusnya itu punya satunya. Terus kemudian kita tinggal Pitagoras. Pitagoras tinggal 9 sama 1, berarti akar 8. Hasilnya adalah 2 akar 2. Nah ini berbeda, contoh 4. Contoh 4 ini namanya adalah sudut rangkap. Kalau kita punya sudut rangkap itu kalau kita lihat di sini, sudut rangkap ini adalah sudut yang nilainya 2 kalinya. Jadi kalau misalkan kita punya sudut yang sin 2x, 2 sin x cos x, kita ganti sedikit ya. Itu ada sin 2x cos 2x cos 2, tangan 2x. Kalau kita mau gantinya itu ngefeknya hanya ke sudut. Jadi maksudnya gini. Rumusnya kan sin 2x. Sin 2x itu adalah 2 sin x cosinus x. Jadi kalau di sini itu sudutnya x, maka sudut yang di sebelah kiri itu 2x. Kalau di sini itu kita punya sudut misalnya 3x, ya berarti cosnya ini juga harus 3x. Dan ini sudutnya akan berubah menjadi 6x, 2 kali lipat. Ini nggak berubah sama sekali ya. Sudutnya yang efek ini 3x, ini 3x, sehingga dia sudutnya di sini itu 6x. Kalau sudutnya di sini tuh cuma x, ya ini sama aja, sudutnya separohnya. Jadi dalam hal ini adalah setengah x sama setengah x. Itu kalau untuk sin. Kalau kita bicara tentang cos tuh rumusnya kan ada 3. Misalnya untuk cos 2x, kita ambil yang tengah-tengah deh, 2 cosinus kuadrat x min 1. Jadi kalau sudutnya di sini itu diganti, ya dia cuma akan ngefek ke sudutnya aja. Kalau misalkan di sini saya ganti 5x, dan ini tetap harus 1, ini 1, ini tetap harus 2. Dan di sini nilainya adalah 10x. Jadi sudutnya aja yang berubah. Demikian juga dengan setengah sudut rangkap. Kita lihat yang setengah sudut rangkap yang sebelah kanannya itu sin x sama dengan plus minus akar 1 minus cosinus x per 2. Ya sudutnya separohnya, x nya itu sudutnya adalah separuh daripada cos 2x. Ganti dikit ya, tulis rumusnya terus kemudian ganti dikit. Saya tulis rumus apa tadi? Sin x sama dengan plus minus akar daripada 1 minus cosinus 2x per 2. Ya kalau misalkan di sini kita punya katakanlah sin 3x, ya berarti di sini tetap plus minusnya nggak berubah. Satunya tetap, cosinusnya sudutnya aja yang berubah. Berarti 6x dibagi 2. Penyebutnya nggak berubah, ini 2, ini tetap 2. Sudutnya aja yang berubah. Itu pengertian sudut rangkap sama setengah sudut rangkap. Demikian juga dengan sudut 3 kali lipat ya. Kalau sudut 3 kali lipat, ya itu kalau sudutnya x berarti yang sebelah kiri 3x. Itu sama semua kan, kiri sama yang sebelah kiri kan 3x semua. Itu sudut yang 3 kali lipat. Nah sekarang kita bicara tentang sudut rangkap. Sin 2 beta ya dijabarin. Sin 2 beta berarti adalah 2 sin beta dikali sama cos beta. Terus kemudian tinggal disubstitusi.
kita butuh sin beta, ya masukin nilai sin beta, sin depan bagi mereng ya. Jangan lagi bingung sin itu apa, sami atau depan bagi mereng atau depan bagi samping, karena itu bukan level kelas 11, tapi itu adalah level kelas 10. Minus 1 dibagi sama 3, ya tinggal disederhanain, berapa hasilnya? Minus 4 akar 2 dibagi sama 9. Yang B, kita mencari tahu kosinus 2 beta. Ya, kosinus 2 beta kita bisa cari dari rumus salah satu, yang mana aja bisa. Misalnya kita mau pakai kosinus kuadrat beta dikurangi sin kuadrat beta. Saya tunjukin dua kemungkinan ya. Kosinus kuadrat beta berapa? Kosinus beta berarti minus 1/3 dikuadratin. Sin beta berapa? 2 akar 2 dibagi sama 3. Kuadratin dong. Ini 1/9. Yang satunya berapa nih? 4 kali 2 berarti 8/9. Jadi nilainya adalah minus 7/9. Misalkan saya nggak mau pakai rumus itu, saya mau pakai yang satunya dong. Kosinus 2 beta sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat beta. Boleh? Gantilah. Sin betanya berapa ya? 2 akar 2 dibagi sama 3 dikuadratin. Berapa hasilnya? 1 minus, itu berarti 8. 8 dikali 2 berarti 16 dibagi sama 9. Oh nggak cocok? Oh sama kan ya? Berarti 9 dikurangi 16 kan? Min 7/9. Sama dong, sama yang sebelah kiri. Yang C, tangan 2 beta. Tangan 2 beta, rumusnya agak panjang ya. 2 tangan beta dibagi sama 1 minus tangan kuadrat beta. Sama dengan 2 kali tangan beta. Tangan beta berapa ya? Depan dibagi sama samping. Sampingnya itu minus 1, jadi yang bagian bawahnya saya nggak tulis min 1 lagi. Tangan kuadrat beta min 2 akar 2 kuadrat. Hitung, min 4 akar 2 dibagi sama penyebut 1 dikurangi sama berapa tuh? 8, berarti hasilnya adalah minus 7, minusnya hilang. 4 akar 2 dibagi sama 7. Contoh berikutnya, kosinus 2 alfa sama dengan segitu. Jadi kebalikannya, kalau yang tadi kita diketahui sudut kecil, kita mau cari tahu sudut gede 2 kali lipat. Nah sekarang kita dari sudut gede kita mau cari sudut kecil 2 kali lipat, sudut kecil setengah kali lipat. Jadi ini sebenarnya adalah contoh untuk setengah sudut rangkap. Alfanya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu berada di antara alfanya sudut tumpul, yaitu adalah antara 90 sampai 180. Terus kemudian di sini kita mau tulis untuk 2 alfa. 2 alfa ya berarti kali 2 kan? Kali 2 berarti 180 sampai 360. Nah, sekarang kita lihat nilai cosnya. Kosinus 2 alfanya nilainya berapa? Kosinus 2 alfanya kan nilainya minus. Nah, antara 180 sampai 360, kalau kita bicara tentang cos yang kuadran 3, kuadran 3 saya tulis di sini ya, nilainya kan minus. Kalau kosinus yang kuadran 4 kan nilainya positif. Berarti kesimpulannya 2 alfa ini terletak di kuadran 4, di kuadran 3 maksudnya. Di kuadran 4 kan nilainya positif, sementara itu kan negatif. Jadi kalau misalkan kita gambar 2 alfanya itu kita gambarnya di kuadran 3, kayak seperti ini. Ini 2 alfa, terus kemudian di sini ada siku-siku, kosinus 2 alfanya berapa? Minus 7/9. 7-nya itu punya sumbu X-nya, terus kemudian yang 9-nya itu merengnya. Jadi kita tinggal cari tahu sisi bagian depannya. 81 dikurangi sama 49, berapa ya? 7 kurangi 4, 32. Terus kemudian kita tinggal akar, berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Di sini 4 akar 2. Nah, kemudian baru dikerjain. Intip sedikit ya. Kosinus alfa, kita mau nyari tahu dari situ. Ya, kita kalau mau nyari untuk sin sama cos, nyarinya dari kosinus 2 alfa. Nggak bisa dari sin. Jadi kalau kita punya sin 2 alfa, kita harus ubah dulu ke cos 2 alfa dengan cara kita gambar segitiganya. Itu rumusnya sin x, kosinus x. Karena dia sudah ngomong bahwa alfa itu adalah sudut tumpul, berarti kita bisa tahu ya yang mana yang dipakai plus atau minus. Kosinus alfa, ya saya kasih tahu asalnya dia sebenarnya dari mana. Rumus yang tadi ya, sedikit aja. Kosinus 2x itu rumusnya adalah 2 kosinus kuadrat x min 1. Ini sebenarnya ada di pembuktiannya. Satunya dipindah ke sebelah kiri, berarti kita punya 1 plus kosinus 2x sama dengan 2 kosinus kuadrat x. Terus kemudian kalau kita mau bikin dia jadi kosinus kuadrat x, 2-nya dipindah ke sebelah kiri dengan cara dibagi ya.
1 ditambah sama kosinus 2x per 2. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kosinus x, berarti adalah plus minus daripada 1 ditambah sama kosinus 2x per 2. Nah, rumus itu asalnya dari sini. Dan ini sebenarnya ada di pembuktian. Nah, karena sudut alfanya itu adalah terletak di sudut tumpul, maka kalau misalkan kita mau mencari kosinus alfanya, kosinus yang di sini kan ada dua kemungkinan, plus sama minus. Nah, yang kita ambil itu adalah yang minus, karena kalau kosinus alfa di kuadran 2, nilainya adalah minus, jadi yang plusnya langsung dibuang. Kosinus alfanya berarti sama dengan nilainya tinggal minus aja, akar 1 ditambah sama kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa lihat di segitiga ini ya. Kosinus 2 alfanya itu nilainya adalah minus 7 per 9 dibagi sama 2. Terus kemudian tinggal disederhanain. Berarti akar daripada berapa nih? 1 dikurangi 7 per 9, berarti 2 per 9. 2 per 9 kalau misalkan kita bagi sama 2, berarti adalah akar per 9, nilainya adalah sepertiga. Jangan lupa ada minusnya. Ini di sini ada minus, ada minus, ada minus. Itu yang pertama. Terus kemudian yang B, sin alfa. Sin alfa itu rumusnya sebenarnya hampir sama dengan cos alfa, tapi dia 1 minus kosinus 2x. Karena dia terletak di kuadran 2, berarti sin alfanya nilainya plus ya. Sinus alfa berarti sama dengan plus daripada akar 1 dikurangi sama kosinus 2 alfa. Jadi kalau sudutnya alfa, ya berarti kita harus ikut, jangan kita ganti sendiri jadi kosinus 2x atau berapa. 1 minus kosinus 2x. Kosinus 2x adalah minus 7 per 9. Berarti dia nanti akan jadi positif dibagi sama 2. Tinggal jadinya ditambah ya. 9 tambah 7, 16. 16 dibagi sama 9 dibagi sama 2. Berarti kita punya akar daripada 8 per 9. Hasilnya adalah 2 akar 2 dibagi sama 3. Positif. Itu sin alfanya. Tangan alfa ya karena sin alfa sama cos alfa udah dapat ya, kenapa nggak dibagi? Tangan alfa berarti sama dengan sin alfa dibagi sama cos alfa. Pakai rumus juga boleh, nggak masalah. Rumus yang terakhir ya. Sin alfa dibagi cos alfa. Berarti kita punya 2 akar 2 dibagi 3 dibagi dengan cos alfa. Cos alfanya adalah min sepertiga. 3-nya bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah minus 2 akar 2. Itu setengah sudut rangkap. Sekarang kita agak variasiin. Diketahui di soal ada sudut TUV. Tapi kita harus gambar sendiri-sendiri ya. Di sini nilai sinnya itu adalah positif, sin U adalah segitu, ya kita bisa gambar segitiganya. Sin T, gambarnya sendiri-sendiri ya. Di sini adalah sudut untuk T, nilainya adalah 1 per akar 10, sin, depan dibagi miring, berarti kita bisa nyari tahu sisi sampingnya. 1, 10, berarti kalau Pitagoras akar 9, hasilnya adalah 3, terus kemudian yang satunya, kita gambar segitiganya sendiri. Sudut U, ini siku-siku, sin adalah 1 dibagi sama akar 5, sehingga kita bisa mencari sisi sampingnya adalah 2. Tujuannya adalah mencari besar sudut V. Kalau kita mau melihat T sama U sama V, segitiga daripada TUV, sudut-sudutnya kalau kita tambah, sudut T ditambah sama sudut U ditambah sama sudut V, itu nilainya adalah 180. Jadi kalau misalkan kita mau mencari sudut V, berarti adalah 180 dikurangi sama sudut T ditambah dengan sudut U. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari, ya kita mencari dari sin boleh, kita mencari dari cos boleh. Saya mau mencari kosinus daripada sudut V. Jadi sama dengan kosinus 180 dikurangi sama sudut T ditambah dengan U. Tambah dengan U, karena ini adalah kosinus kuadran 2. Hasilnya kosinus T ditambah sama U. Jangan lupa ada kasih minusnya. Kenapa minus? Gara-gara dia adalah kosinus kuadran 2 kan. Ini punya kelas 10. Nah kemudian kosinusnya ini kita jabarin. Kosinus T tambah U kan ada rumus. Namanya adalah kosinus untuk penjumlahan sudut. Kosinus T, kosinus U, kalau di sini itu adalah plus. Jadi tengah-tengah ini adalah minus. Sin T dikali sama sin U. Terus kemudian tinggal dicari angkanya. Kosinus T kita melihat dari segitiga yang T, yang sebelah kiri. Minus kosinus T tinggal diganti ya. Samping dibagi sama miring. Terus kemudian kosinus U kita lihat daripada segitiga U, 2 dibagi sama akar 5. Dikurangi sama sin T. Sin depan dibagi sama miring. Dikali sama sin U. Kita harus lihat segitiga daripada U. Nah karena bagian dalam daripada kurung itu sama semua penyebutnya, jadiin satu ya.
Akar 5 sama akar 10, berarti kita bisa tulis langsung ya 5 akar 2, karena akar 10 itu kan berasal dari akar 2 dikali akar 5, akar 5-nya langsung dikali, 5 akar 2, nanti tinggal dikali akar sekawan. Bagian atasnya yang sebelah kiri adalah 6, bagian atas daripada yang sebelah kanan itu adalah 1, jadi kita bisa tulisin nilainya adalah 5 dibagi sama 5 akar 2, enak. Ini bisa dicoret, ya, ini adalah minus setengah akar 2. Nah, kita tinggal cari nilai kosinus yang dia itu sama dengan minus setengah akar 2. Sekali lagi ya, kita mengandalkan daripada sudut-sudut pada segitiga istimewa. Nilai cos yang setengah akar 2 itu adalah 45, karena nilai cosnya itu minus kan ada dua kemungkinan, kuadran 2 atau kuadran 3. Tapi kita harus ingat bahwa kita sedang berbicara tentang segitiga. Jadi sudut dalam segitiga itu kan maksimal 180. Jadi kesimpulannya, V itu adalah sudut untuk yang di kuadran 2. Jadi kita harus ubah 45 kalau dia di kuadran 2, itu cara ngubahnya pakai 180 min 45. Jadi hasilnya adalah 135. Itu tahu dari mana? Tahu dari kelas 10. Karena di kelas 10 kan kita sudah belajar kalau kita mau mengkonversi, kalau dia di kuadran 2 kan pakai 180 min alfa, di kuadran 3 kan 180 plus alfa, kuadran 4 kan 360 min alfa. Jadi harus ingat yang itu. Kemudian untuk contoh nomor 7, lebih variasi lagi ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau ngerjain, tujuannya mau nyari perbandingan daripada tangan W dibagi sama kotangan X. Kita siapin dulu tangan W. Tangan W, ya tulis dulu. Kotangan itu sepertangan berarti sepertangan X. Kalau misalkan kita kali ke atas, berarti kita butuh hasil daripada perkalian tangan W dengan tangan X. Ya, kita lihat dari sini, informasi yang di sini kita bisa pakai kosinus W dikurangi X, kita tinggal jabarin kosinus W, kosinus X, jangan lupa jangan salah plus minus. Terus kemudian di sini kita punya sin W dikali dengan sin X. Yang penyebutnya adalah sama, tapi cuma tinggal beda tanda plus minus. Kosinus W, kosinus X. Kalau di sini, kebalik ya. Kalau yang atas nilainya adalah minus, ini adalah plus, karena kalau cos kan kebalik. Yang bawahnya adalah minus. Kosinus W, kosinus X dikurangi sin W, sin X. Nilainya adalah 9 banding 5. Kali silang semua ya. 5-nya dikali ke kiri atas, yang ini itu dibawa ke kanan atas. Saya sudah tulis teh. 5 kosinus W kosinus X ditambah sama sin W sin X. Yang sebelah kanan kita punya 9 kosinus W kosinus X dikurang sama sin W sin X. Dah, dikaliin. 5 dikali sama kosinus W kosinus X ditambah dengan 5 kali sin W sin X sama dengan 9 dikali sama kosinus W kosinus X dikurangi dengan 9 dikali sin W sin X. Cosnya dipindah ke sebelah kanan, sementara yang sinnya dipindah ke sebelah kiri supaya dia jadi positif ya. Langsung ditambah ya, berarti kita punya 9 ditambah, atau ditulis dulu deh, boleh. 5 sin W sin X ditambah dengan 9 sin W sin X sama dengan 9 kosinus W kosinus X dikurang dengan 5 kosinus W kosinus X. Terus kemudian kita sederhanain, 14 sin W sin X sama dengan 4 kosinus W kosinus X. Karena kita membutuhkan tangan ini kalau kita ganti, berarti kan di sini kan sin dibagi sama kosinus W, di sini ada sin X dibagi sama kosinus X, berarti kita membutuhkan variabel yang seperti itu. Sin W sin X dibagi kosinus W kosinus X. Jadi di sini saya tulis sin W-nya itu tetap nggak berubah, kosinusnya itu saya seret ke bawah, kosinus W kosinus X. Nah, sekarang kita harus tentuin siapa dibagi dengan siapa, yang kalau dikali silang balik lagi ke atas di sini. Jadi seharusnya 4-nya itu di atas, karena kalau kita kali silang akan mendapatkan hasil yang sama. Terus kemudian kita tinggal sederhanain, jadi ini hasilnya adalah yang untuk itu. Hasilnya adalah 2/7. Kemudian contoh berikutnya,
Kita punya kosinus seperempat alfa dan kita mau mencari setengah alfa. Di sini kalau misalkan kita melihat, kalau kita lihat soal, kita harus lihat sudutnya dulu dan fungsi trigonometri. Di sini sudutnya adalah seperempat alfa. Yang ini sudutnya 2 kali lipat, tapi lebih besar. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan ciri daripada sudut rangkap. Karena sudut rangkap kan dari sudut kecil ke sudut besar 2 kali lipatnya. Kalau setengah sudut rangkap dari sudut besar mau ke sudut kecil setengah kali lipatnya. Ini lebih besar. Alfanya itu terletak di kuadran 1, ya kita tinggal gambar. Tinggal ditulis seperempat alfa, kita tulis dalam bentuk pembagian. Kita bisa tulis 2 ditambah sama akar 2 dibagi sama 2. Ini kalau disederhanain bisa nggak ya? Nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa ya kita tinggal langsung gambar, nanti kita tinggal pakai trigonometrinya yang satunya dengan menggunakan Pitagoras. Kosinus seperempat alfa kita bisa gambar seperti ini, di sini seperempat alfa. Kosinus itu adalah samping dibagi miring, berarti ini adalah perbandingan untuk samping, yang satunya adalah perbandingan untuk miringnya. Ini 2, ini akar dibagi 2 ditambah sama akar 2. Nah sekarang kita butuh ininya. Misalkan saya bikin variabel P, cari variabel P-nya dulu. Berarti P-nya itu adalah sisi miring dikurangi sama sisi samping dikuadratin. Jangan lupa ada kuadratnya. Ya dikuadratin lah. 2 dikuadratin berarti 4. Terus kemudian itu kalau dikuadratin akarnya hilang ya. 2 ditambah dengan akar 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikurangi akar 2. Berarti bagian P-nya itu adalah akar 2 dikurangi akar 2. Beda dikit sama yang bagian sampingnya. Nah sekarang kita butuh tangen setengah alfa. Tangen setengah alfa itu kalau misalkan kita cari dari sudut yang lebih kecil, maksudnya sudut seperempat alfa, berarti kan ini rumus aslinya nih. Tangen 2x itu sama dengan 2 kali tangen x dibagi sama 1 minus tangen kuadrat x. Bedanya di sudut ya. Ini x dan ini adalah 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan yang sebelah kiri ada setengah alfa, berarti yang di dalam adalah seperempat alfa. 2 kali tangen seperempat alfa dibagi 1 minus tangen kuadrat seperempat alfa. Jadi kita bisa ganti tangen seperempat alfanya, lihat dari perbandingan. Angkanya jelek ya. Tangen daripada setengah alfa 2 kali apa nih? Depan berarti 2 minus akar 2 dibagi sama samping. Akar daripada 2 ditambah sama akar 2, jelek sekali, dibagi 1 minus, itu langsung dikuadratin. Dikuadratin berarti akarnya hilang ya, berarti kita tinggal punya 2 minus akar 2 dibagi sama 2 plus akar 2. Ya, saya butuh ruang agak ke sebelah sini, karena khawatir nggak cukup tangen setengah alfa, berarti sama dengan apa yang kita bisa sederhanain di sini. Yang bagian penyebutnya bisa bagus gak? Mungkin bisa bagus. Berarti di sini kalau kita kaliin, yang atas kita kaliin dulu ya. Ini kita kaliin ke atas. Coba kita lihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya aja. Bagian bawahnya kalau kita sederhanain berarti kan di sini ada 2 plus akar 2 dikurangi sama 2 ditambah sama akar 2. Kita coba lihat hasilnya apa. Ini 2 tambah akar 2. 2-nya bisa hilang ya. Nah, langsung kita ganti. Berarti di sini ada 2 akar dari 2 minus akar 2. Penyebutnya saya taruh di bawah sini. Akar daripada 2 tambah akar 2. Terus kemudian yang penyebutnya itu yang ini, kita langsung balik ya. 2 ditambah sama akar 2 dibagi sama akar 2, ya kan? Akar 2 tambah akar 2, berarti 2 akar 2. Ini kita bisa coret sama ini. Ini sama ini tuh sebenarnya nyambung. Karena 2 plus akar 2 ini kita bisa tulis seperti ini. Akar daripada 2 minus akar 2, yang di sebelah ini kita bisa tulis 2 ditambah sama akar 2 dikuadratin. Sementara yang bagian bawah kan akar 2 ditambah sama akar 2. Nah, jadi ini bisa dicoret 1 biji, terus kemudian ini masih ada akar 2. Jadi yang atas kita bisa kaliin, itu kan akarnya kan kita bisa jadiin 1. 2 dikurangi akar 2, yang satunya 2 ditambah sama akar 2, yang penyebut bawahnya tetap kita tulis, ada akar 2, hasilnya adalah yang bagian dalam akar, berapa nih? A plus B, A min B, berarti 4 min 2, dibagi sama akar 2, ya sama. Akar 2, nah hasilnya 1. Bagus ya?
Oke, contoh yang terakhir, kadang-kadang kita membutuhkan aljabar. Jadi ingat aljabar untuk yang punya kelas 8, A pangkat 3 ditambah sama B pangkat 3 itu kita bisa ganti jadi ini, A kuadrat minus AB ditambah sama B kuadrat. Jadi matematika itu sebenarnya terkait ya, kalau misalkan kita mau sukses untuk matematika kelas 10 ya, matematika kelas 7, 8, atau 9 ya kita harus bisa. Ini ada AB ditambah sama B kuadrat. Untuk sukses untuk matematika kelas 11 ya berarti kelas 7 sampai kelas 10 harus benar-benar dasarnya itu cukup bagus. Ini kebalik lagi. Kalau ini min, ini tandanya min ya. Ini plus. Jadi kalau ini plus, nyambungnya ini plus, terus kemudian yang ini tuh min. Kalau ini min, ini plus. Ya kalau misalkan ragu ya kaliin aja. Kita punya sin pangkat 3 plus cos pangkat 3 75. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan cara yang ini, sin pangkat 3 75 ditambah sama cosinus pangkat 3 75, berarti kita bisa mencari dari mana ya? Kita bisa mencari dari sin 75 ditambah sama cosinus 75. Mungkin kita membutuhkan bantuan daripada nilai sin 75 sama cos 75 berapa? Mungkin. Sin 75 ditambah sama cos 75, karena itu plus, berarti di sini kita punya sin kuadrat 75 dikurangi sama sin 75 cosinus 75. Terus kemudian yang dia bisa deketin aja, karena sin kuadrat 75 ditambah sama cos kuadrat 75 kan nilainya adalah 1. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan 1. Saya tulis agak ke sebelah kiri, ya kayaknya kita butuh sin 75 sama cos 75. Sin 75 ditambah sama cosinus 75, yang tadi sin kuadrat 75 tambah cos kuadrat 75 kan 1. Nah ini kan rumus sudut rangkap. Kita punya rumus sudut rangkap bahwa sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi kalau misalkan kita punya sin x cosinus x, kita bisa ganti jadi setengah sin 2x. Jadi kita butuh nilai ini. Setengah sin 2x berarti maksudnya dalam hal ini adalah 2 kali 75. Kita bisa tuliskan setengah kali sin 150, dan sin 150 kan bagus. Kita butuh sin 75 dan cos 75. Sebenarnya di depan sudah ada kayaknya ya, sin 75 sama cos 75 tadi kan sebenarnya kita udah hitung atau belum ya. Nah itu cos 75 itu nilainya segitu, sin 75 numpang ya. Cos 75 akar yang A akar 6 min akar 2 per 4. Itu nilai cos, saya taruh di belakang. Akar 6 min akar 2 dibagi 4, akar 6 minus akar 2 dibagi sama 4. Ini nilainya daripada cosinus 75 yang sudah dicari. Caranya nyari kayak seperti yang di depan ya. Cos 75 berarti cosinus 45 tambah 30, terus kemudian tinggal dijabarin. Nilai daripada cos 75, kita gambar segitiganya. Atau kita bisa pakai sin kuadrat 75 tambah cos kuadrat 75 sama dengan 1. Cos 75-nya kan tinggal dikuadratin. Ya, itu juga bisa. Ini sudutnya 75. Kita tinggal tulisin cos akar 6 minus akar 2. Di sini nilainya adalah 4. Misalkan di sini adalah P lagi. Saya mau mencari P. Sisi miring dikurangi sama akar 6 minus akar 2 dikuadratin, berarti 16 dikurangi sama 6, 2 dikurangi sama 2 kali akar 6 kali akar 2. 2 kali akar 6 kali akar 2 itu berarti akar 12. Akar 12 itu 2 akar 3, berarti hasilnya adalah 4 akar 3. Terus kemudian langsung dikurangi, P kuadratnya berarti adalah berapa nih? 6 sama 2 itu 8, berarti 16 kurangi 8. Terus kemudian di sini ada 4 akar 3. Kita bisa mencari tahu P-nya, yaitu adalah akar dari 4 yang ini difaktorin 2 ditambah sama akar 3. Ya kan? 4-nya itu bisa keluar. Di sini ada 2 plus akar 3. Bener gak? 4, 2 plus akar 3, ini ada tutup kurungnya. 4-nya bisa keluar, 2 plus akar 3-nya nggak bisa keluar. Jadi kita bisa tuliskan di sini 2 akar dari 2 tambah akar 3. Terus kemudian tinggal diisi. Sin 75 berarti adalah depan pakai kurung ya. Depannya itu ini 2 ditambah sama akar 3 dibagi sama miring, miringnya 4, cosinus 75-nya mungkin lebih bagus dikit.
akar 6 minus akar 2 dibagi sama 4. Terus kemudian yang satunya adalah sin 150. Sin 150 itu sama dengan sin 30. Nilainya segini. Terus kemudian kita tinggal kaliin. Yang bagian dalamnya nggak bisa kita kali. Yang ini hasilnya adalah setengah dikurangi seperempat. Berarti 3/4. 3/4 sama 4 bawahnya sini. Berarti adalah 3/16. Kita bisa tuliskan kayak gini. 3/16. Ini ada 2-nya. 2 ditambah sama akar 3. Ditambah sama akar 6. Minus akar 2. Nggak bisa disederhanain. Karena ini maupun ini nggak bisa ditambah. Jadi ini adalah hasil akhir. Penyebutnya kan sudah nggak dalam bentuk akar. Jadi nggak masalah. Itu adalah penjelasan untuk contoh perhitungan trigonometri bagian yang pertama. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana tentang cara untuk melakukan perhitungan di bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.